warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam video kali ini saya akan menyajikan video terkait penyelesaian optimasi minimum menggunakan metode grafik dan garis lidik. Di video sebelumnya sudah dijelaskan terkait optimasi maksimum. Nah, sekarang kita akan membahas terkait masalah optimasi minimum. Langsung saja untuk soalnya. Panitia pameran makanan menyediakan 2 jenis makanan tradisional tiap 300 gram. Kedua jenis makanan tradisional mengandung nutrisi sebagai berikut. Nah, di sini nutrisinya untuk karbohidrat 25 gram di makanan A, 30 gram di makanan B. Kemudian protein 15 gram di makanan A, 10 gram di makanan B. Selanjutnya ada lemak 2 gram di makanan A, 4 gram di makanan B. Setiap hari, peserta pameran memerlukan paling sedikit 30 gram karbohidrat, 15 gram protein, dan 4 gram lemak. Harga makanan A Rp15.000 tiap 300 gram, dan makanan B Rp20.000 tiap 300 gram. Tentukan berapa minimum dari makanan yang telah dihabiskan peserta pameran setiap harinya. Langsung saja untuk model matematikanya seperti ini. Nah, untuk model matematikanya, tipe masalahnya di sini adalah minimum. Mengapa? Karena di sini tentukan berapa minimum dari makanan yang telah dihabiskan peserta pameran setiap harinya. Jadi, tipe masalahnya adalah minimum. Kemudian kita misalkan, yang pertama ada Z. Z itu besarnya biaya yang dihabiskan peserta pameran tiap harinya. Kemudian untuk variabel X, kita misalkan sebagai banyaknya makanan tradisional A yang dibeli peserta pameran. Kemudian untuk variabel Y adalah banyaknya makanan tradisional B yang dibeli peserta pameran. Nah, untuk memudahkan kita dalam membuat model matematika, membuat tabel seperti ini. Kita buat tabel variabel, kemudian masukkan unsurnya, unsur makanan atau nutrisi, yang tadi dari soal ada karbohidrat, protein, dan lemak, serta harga makanannya per 300 gram. Kita misalkan X tadi adalah banyak makanan tradisional A, kemudian Y banyaknya makanan tradisional B. Nah, dari soal, kita tahu bahwa untuk makanan A, karbohidrat itu 25, untuk makanan B 30. Jadi kita tuliskan di sini 25 dan 30. Kemudian untuk nutrisi protein, di sini makanan A 15, makanan B 10. Maka X-nya di sini 15, Y-nya 10. Seperti ini. Kemudian untuk lemaknya, di sini lemaknya 2 gram untuk makanan A, 4 gram untuk makanan B. Jadi X-nya 2, Y-nya 4. X-nya 2, Y-nya 4. Nah, kemudian dari soal, kita tahu bahwa setiap harinya peserta pameran memerlukan paling sedikit. Paling sedikit untuk karbohidrat adalah 30 gram, untuk protein 15 gram, dan untuk lemak 4 gram. Maka kita tuliskan di sini karbohidrat lebih dari sama dengan 30, protein lebih dari sama dengan 15, dan lemak lebih dari sama dengan 4. Untuk harganya, nah dari soal di sini harga makanan A 15.000, harga makanan B 20.000. Jadi di sini 15.000 untuk X dan 20.000 untuk Y. Nah, dari tabel ini kita dapat menentukan fungsi tujuannya, yaitu 15.000X ditambah 20.000Y. Kemudian untuk fungsi kendalanya ada di bagian sebelah sini, di mana fungsi kendala yang pertama adalah 25X ditambah 30Y lebih dari sama dengan 30, di mana ekuivalen dengan 5X ditambah 6Y lebih dari sama dengan 6. Dan dari sini dibagi 5. Jadi 25 dibagi 5, 5, 30 dibagi 5, 6, 30 dibagi 5, 6. Kemudian untuk yang fungsi kendala kedua ada 15X ditambah 10Y lebih dari sama dengan 15. Yang mana ekuivalen dengan ketika dibagi dengan 5, maka menghasilkan 3X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 3. Kemudian untuk fungsi kendala yang ketiga,
kita masukkan. Ada 2x ditambah 4y lebih dari sama dengan 4. Ekuivalen dengan ketika kita bagi 2, maka x ditambah 2y lebih dari sama dengan 2. Selanjutnya, kita wajib menyertakan syarat non-negatif, di sini harusnya syarat non-negatif, di mana x itu lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya dari fungsi ini kita akan menyelesaikan menggunakan dua metode. Metode yang pertama ada metode grafik dan metode yang kedua ada metode selidik, di mana metode grafik dan garis selidik diselesaikan menggunakan GeoGebra. Oke, tadi kita sudah menyelesaikan permasalahannya sampai menentukan model matematikanya, di mana permasalahan optimasinya yaitu minimum. Sekarang kita akan menyelesaikan menggunakan dua metode grafik dan metode garis selidik menggunakan GeoGebra. Yang pertama akan menggunakan metode grafik. Selanjutnya, langkah pertama kita bisa memasukkan model matematikanya dalam bentuk persamaan. Tadi kita sudah mendapatkan bahwa fungsi kendali yang pertama itu ada 5x, kemudian ditambah dengan 6y sama dengan 6. Kemudian yang kedua ada 3x ditambah 2y sama dengan 3. Selanjutnya yang ketiga ada x ditambah 2y sama dengan 2. Nah, jadi untuk garisnya pada sumbu koordinat seperti ini untuk persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Persamaan 1, pertama kita bisa memberikan nilai value-nya. Kita ganti value, kemudian di persamaan kedua, kemudian di persamaan yang kedua, kita ganti value, kemudian di persamaan yang ketiga, persamaan yang ketiga kita ganti dengan value. Nah, jadi di sini dapat terlihat bahwa untuk persamaan satunya ada 5x ditambah 6y sama dengan 6. Kemudian persamaan 2 ada 3x tambah 2y sama dengan 3. Dan ini untuk garis dari persamaan ketiga yaitu x ditambah 2y sama dengan 2. Nah, untuk menentukan daerah visibelnya, kita dapat menggabungkan semua fungsi kendalanya sebagai berikut. Yang pertama, ada 5x ditambah 6y lebih dari sama dengan 6. Kemudian, kita tambahkan simbol dan. Selanjutnya, masukkan pertidaksamaan yang kedua ada 3x ditambah 2y lebih dari sama dengan 3. Selanjutnya kita beri simbol dan lagi. Ada persamaan yang ketiga, ada x ditambah 2y lebih dari sama dengan 2. Kemudian masukkan syarat non-negatifnya, ada x lebih dari sama dengan 0 dan ada y lebih dari sama dengan 0. Oke, jadi untuk daerah visibelnya adalah daerah sebelah sini yang diarsir biru. Nah, kemudian dari daerah visibel ini kita dapat menentukan titik koordinatnya.
Nah, di sini ada titik pojok di sini, kemudian di sini, dan di sini. Untuk menentukan titik potongnya, kita pilih Tools, Intersect, kemudian tekan sumbu ini, dan ini. Nah, selanjutnya, titik potong yang kedua ada di persamaan garis ini dan ini. Nah, kemudian muncul ya titik B. Selanjutnya, untuk yang ketiga, ada di garis ini dan juga ini. Nah, muncul titik C. Jadi di sini ada 3 titik. Ada titik A, B, dan C. Selanjutnya, kita dapat memasukkan fungsi tujuannya. Untuk fungsi tujuan, ada 15.000 ditambah dengan 20.000. Nah, seperti ini. Kemudian, dari fungsi tujuan ini, sebentar. Dari fungsi tujuan ini kita dapat menentukan dari ketiga titik ini mana yang memiliki hasil paling minimum. Kita bisa menggunakan tools spreadsheet. Kemudian di sini kita masukkan titik. Di sini ada fx, y sama dengan z. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan untuk titik yang pertama ada 2,0. 2,0. Kemudian yang kedua di titik B ada 0,5 dan 0,75. 0,5 dan 0,75. Selanjutnya yang ketiga ada titik 0,1,5. 0 dan 1,5. Nah, kita dapat menghitungnya dengan F, A, bentar. Kita masukkan F-nya lagi karena tadi tidak mau menghasilkan 15.000 X ditambah 20.000 Y. Nah, oke, sudah. Selanjutnya di sini kita dapat menghasilkan nilainya sebesar 30.000. Untuk yang titik ini nilai X-nya sebesar 22.500 dan untuk yang titik 0,1,5 sebesar 30.000 juga. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa nilai yang paling minimum adalah di titik 0,5 dan 0,7 yaitu sebesar 22.500, di mana titik tersebut ada di sebelah sini. Selanjutnya, ini kita akan melakukan penyelesaian menggunakan garis lidik.
Jika menggunakan metode grafik, kita mendapatkan nilai minimumnya adalah 22.500. Oke, tadi kita sudah menyelesaikan masalah optimasi minimumnya menggunakan metode grafik. Sekarang kita menggunakan metode yang kedua, yaitu garis lidik. Nah, tadi kan kita sudah memasukkan persamaan pertama, kedua, ketiga, kemudian dimasukkan atau digabungkan fungsi-fungsi kendala dengan syarat non-negatif. Selanjutnya kita bisa menemukan untuk titik potong di A, B, dan C. Nah, dari ketiga titik koordinat ini, kita bisa menentukan atau mengidentifikasi menggunakan garis lidik. Nah, langkah pertama kita bisa menuliskan lagi fungsi tujuannya seperti ini. 15.000 X ditambah 20.000 Y sama dengan K. Oke, seperti ini. Nah, ini muncul sebuah garis di mana garis ini akan berjalan sejajar ke atas untuk menyelidiki atau mengidentifikasi ini akan jatuh pada titik koordinat di mana nantinya ini bisa menentukan nilai minimumnya. Nah, untuk menggeser garis ini, kita buat K-nya itu sama dengan, K-nya bebas ya, tapi di sini saya menggunakan 30.000. Nah, seperti ini. Nah, jadi awalnya tadi kan membuat garis yang seperti ini. Kemudian, ketika kita geser ke kanan, akan mendapatkan nilai 22, di sini nilai K, ketika ada di titik B. Nah, dari titik A, B, dan C, garis ini menyentuh pertama pada titik B. Kemudian, kedua, ada di titik A dan juga di titik C sekaligus. Jadi, di sini menandakan bahwa titik A dan titik C memiliki nilai yang sama. Selanjutnya, untuk mengetahuinya, nilai yang memenuhi untuk optimasi minimum dari permasalahan yang sudah kita selesaikan tadi, jika kita berhenti di titik B, maka hasilnya adalah 22.500. Nah, di sini kita menggunakan garis lidik itu, kekurangannya adalah hasilnya sulit untuk tepat ya, karena kalau kita menggunakan metode grafik itu kan nanti ketika kita memasukkan titik-titik koordinat yang sudah diketahui, kemudian kita masukkan ke fungsi tujuannya, langsung mendapatkan nilai yang secara tepat gitu loh. Jadi kalau kita menggunakan garis lidik itu, kita harus benar-benar pas atau tepat dalam meletakkan garis lidiknya. Nah, hampir sama atau dapat disimpulkan hasilnya menggunakan metode garis lidik dan juga metode grafik itu, ketika kita meletakkan pada titik B, hasilnya mendekati 22.500. Jadi tadi kita kan mendapatkan titik untuk 0,5 dan 0,75 itu 22.500. Kemudian di titik A, dari titik 2 dan 0 itu mendapatkan nilai 30.000. Dan untuk titik C, dari titik 0 dan 1,5 mendapatkan nilai 30.000 juga. Nah, menggunakan garis lidik, setelah kita selidiki, menggunakan garis ini, ternyata hasilnya juga sama. Di sini ada 22.500. Kemudian di sini ada 30.000. Nah, di sini ada 30.000. Nah, jadi dapat disimpulkan menggunakan dua metode, yaitu metode grafik dan juga metode garis lidik, bahwa nilai atau biaya yang dikeluarkan peserta pameran paling minimum adalah
22.500, di mana ketika peserta pameran itu membeli makanan 0,5 makanan A dan 0,75 makanan B. Berarti untuk nilai minimum 22.500 jatuh pada titik 0,5 dan 0,75. Sekian yang bisa saya sajikan terkait dengan masalah optimasi minimum menggunakan dua metode melalui bantuan GeoGebra. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.